Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan kita ya, channel yang ditunggu-tunggu, channel keren wajar. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan siri, teman-teman. Jadi tentunya istilah nikah siri itu tidak asing di telinga teman-teman. Ya, nikah siri ini adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di hadapan negara. Meski tak diakui oleh negara, pernikahan ini sebenarnya masih banyak dilakukan oleh masyarakat tentunya ya teman-teman. Jadi secara terminologi, nikah itu berarti perkawinan yang tidak diumumkan kepada publik dan tidak disajikan banyak orang. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman, bagaimanakah status anak dari hasil nikah siri menurut hukum Islam, teman-teman? Yang akan kita bahas di kali ini seperti ini. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Jadi teman-teman, istilah nikah siri itu bahkan sudah muncul loh sejak zaman sahabat Umar bin Khattab dahulu kala. Jadi terjadi pernikahan yang tak dihadiri saksi kecuali hanya seorang perempuan dan seorang laki-laki ya teman-teman. Dan di pasal 4 kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Undang-Undang Nomor 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Intinya hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu perkawinan jadikan sah ya teman-teman. Nah, namun teman-teman, perkawinan nikah siri itu tersebut harus dilaporkan dan dicatat di kantor urusan agama atau di catatan sipil, teman-teman. Jadi bagi yang bukan beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2. Ya, teman-teman, pasal 2 ayat 2, teman-teman. Nah, bagaimanakah status hasil nikah siri menurut hukum Islam? Jadi yang pertama, teman-teman, anak tersebut tidak dapat dicantumkan dalam akte kelahiran, teman-teman. Jadi anak yang hasil nikah siri itu tidak dicantumkan dalam akte kelahiran kecuali melalui proses pengesahan atau penetapan pengadilan. Nanti ayahnya ya, nanti ayahnya itu tidak dicantumkan dalam akte kelahiran. Nanti dasar hukumnya itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Yang kedua, status anak dalam nikah siri itu pasal 27 ayat 1 itu menyatakan bahwa pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan laporan dari orang tua dengan membawa bukti kelahiran atau surat nikah atau akte perkawinan. Apabila tidak memiliki surat nikah karena nikah siri, berarti hanya ibu yang bisa dicantumkan sebagai orang tua dalam akte lahir. Berarti anak dari seorang ibu ya, bukan anak dari ayah dan ibu, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 42 menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi pasal 43 ayat 1 menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi itu adalah jawaban dari status anak nikah siri menurut hukum Islam. Cukup sekian dari kami teman-teman. Yang sempurna milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.